Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan dialog khusus. Kabupaten Kuningan memiliki potensi wisata yang luar biasa, bahkan dengan memiliki Gunung Ciremai, ini juga memiliki daya tarik yang memang tidak terbantahkan. Tapi apa sebenarnya pemanfaatan-pemanfaatan yang bisa kita lakukan dari kita punya Gunung Ciremai? Nah, salah satunya adalah kita siang hari ini sudah berada di satu tempat yang menurut saya ini benar-benar sejuk ya. Bagi Anda yang mungkin bukan orang Kuningan, silahkan datang ke sini. Mumpung kita juga punya tagline Kuningan Be ya Pak Sekdis ya. Kuningan Be, jadi Be ke Kuningan gitu ya. Silakan datang ke sini, salah satunya adalah ke Woodland. Nanti kita kasih tahu alamatnya di mana, cara masuk ke sininya gimana dan seterusnya. Karena kebetulan manajernya juga ada di sini. Kita akan sapa terlebih dahulu pendengar dan juga pemirsa RRI Net, RRI Cirebon. Siang hari ini saya sudah bersama Pak Zeni Zuniar SW, manajer daya tarik wisata Woodland. Pak Zeni, selamat siang. Assalamualaikum Pak. Oke. Siang. Siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Baik. Kemudian selain itu ada Pak Muhammad Mamat Abdul Somad SEMSI, Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Disporapar, Kabupaten Kuningan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Pak Sekdis ya? Alhamdulillah. Terima kasih menyempatkan waktu ke sini. Saya yakin hari ini lagi sibuk sekali ya, tapi ya kita tarik dulu ke sini lah. Pak, duduk dulu sebentar Pak. Oke, selain itu juga ada Ibu Nisa Syahira Febrianti Eshut, penyuluh kehutanan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siang hari ini kita akan berbincang mungkin ya kurang lebih 60 menit, apa sebenarnya yang menjadi daya tarik di Kabupaten Kuningan. Apa juga yang kemudian menjadi trigger bagi Kabupaten Kuningan terutama di dinas yang menaunginya. Karena tahun 2024 ini kita punya slogan Kuningan Be. Kuningan Be ini mungkin bukan hanya di dinasnya Pak Sekdis ya, tapi di semua dinas juga Kuningan Be ya. Tapi khusus di program kita hari ini tentu kita akan lebih meng-highlight dari Disporapar tentu saja. Kita ngajak orang-orang untuk datang ke Kuningan. Kuningan Be itu bahasa Sunda ya. Jadi mungkin kurang lebih ngajak, Be kadia atau cepetan yuk ke sini yuk ke Kuningan gitu ya. Kalau kata Pak Zenima mungkin kadia ke Woodland gitu. Oke, Pak Sekdis, izin Pak Sekdis karena kita ada di Woodland, saya ingin ke tuan rumahnya dulu. Pak Zeni mungkin bisa disampaikan Woodland ini sebenarnya tempat apa ya kan? Kalau mungkin bisa disebutkan adanya di mana dan seterusnya, silakan Pak. Oke, untuk Woodland sendiri konsepnya kita wisata alam yang areanya juga masih milik Taman Nasional di bawah kaki Gunung Ciremai. Nah, selain wisata alam kita memang tidak hanya menikmati alam, cuman di dalamnya ada beberapa atraksi. Ya seperti ada wahana, ada kolam renang, itu pasti. Nah, selain itu juga kita ada kulinernya juga. Seperti di sini kita yang sedang berbincang ini lagi di resto. Oh ini di restonya ya? Restonya, ya. Terus tambahan mungkin kita akan di sebelah utaranya kita ada Stone Corner. Jadi wahana batu untuk bersuah foto, seperti itu. Oke, jadi ini masih dalam tahap pengembangan atau bagaimana? Betul. Yang wisata batu wisata ini Stone Cornernya itu. Boleh nggak digambarkan Pak Zeni, mumpung di shoot juga nih, kira-kira nantinya kita akan lihat apa di sana Pak? Mungkin ada kemungkinan ya kalau di sana kan mungkin kita kalau diambil, wah itu daratan kayu nih. Iya. Itu ke zaman purba batunya gitu kan. Stone Cornernya. Makanya kita mungkin agak konsep kayak zaman-zaman batu gitu sih. Oke, Pak Zeni, mungkin ini akan jadi edukasi juga untuk kelompok-kelompok masyarakat, bukan hanya di Kuningan bisa jadi, yang juga ingin memanfaatkan alam Pak. Karena mungkin Woodland itu kan dulunya tidak berbentuk seperti ini. Mungkin juga hutan seperti biasa yang hanya dikelola oleh TNGC atau saya juga nggak tahu waktu itu sudah ada TNGC atau enggak kan. Seperti apa Pak awal mulanya sampai kemudian terpikir untuk membuat tempat seperti ini? Awal mulanya sih sekitar 2008 itu sebenarnya udah ada. 2008. Cuman kurang lebih kalau nggak salah ya itu dulunya bumi perkemahan. Nah, kalau salah tolong dilarat ya. Cuman kalau untuk bumi perkemahan mungkin event-event tertentu.
Ya, orang berkemah, siswa gitu, cuman masih belum tertata rapi. Makanya di 2018-2019 kita baru kepikiran gimana kita rubah konsep nih wisata aja. Karena potensinya cukup besar, karena selain itu di dalamnya itu kan ada mata air juga kita. Sebelah mana tuh? Di bawah. Oh yang di bawah. Makanya kolam renang untuk di Wooden sendiri itu pure dari mata air. Jadi aman, jadi tidak berkavorit. Seperti itu sih. Jadi konsepnya benar-benar kalau kita datang ke Woodland itu bisa menikmati alam yang sesungguhnya. Betul. Termasuk mata airnya mata air dari alam. Betul. Oke, baik saya geser dulu ke Pak Sekdis. Pak Sekdis, siap. Woodland saya pikir di pembukaan kita itu adalah sebuah tempat yang membuat kita bangga menjadi orang Kuningan, kan gitu. Tapi selain Woodland, kita punya apa lagi nih Pak, secara umum di Kabupaten Kuningan yang mirip-mirip dengan Woodland ini? Ya, pertama khusus untuk Woodland dulu ya, kami sampaikan tambahannya. Jadi Woodland ini adalah paket yang combo, artinya komplit ketika destinasi wisata alam ya, masyarakat yang ingin berwisata Kabupaten Kuningan, itu di situ juga ada something to do. Artinya kayak off-roadnya itu, itu juga luar biasa, mengelilingi kaki Gunung Ciremai dan itu sensasinya luar biasa. Jadi kita berkendara secara off-road, menguji adrenalin, kemudian suasana alamnya luar biasa. Dan ini saya pikir tidak dimiliki oleh kabupaten kota lain. Nah sehingga segmen pasarnya Woodland itu bisa upscale ke luar daerah. Nah jadi konsep wisata kita ini di era diaspora pada yang sekarang tentunya ada perubahan. Kita punya mimpi itu menggeser paradigma lama di mana kejadian wisatawan itu bergeser dari kecamatan ke kecamatan masih dalam Kabupaten Kuningan. Jadi kita belum bermimpi untuk bisa mendatangkan wisatawan Nusantara yang nasional atau bahkan mancanegara. Padahal Kuningan ini sangat estetik, begitu kan? Kita punya peluang itu dan Woodland salah satunya bisa menghadirkan kunjungan yang reguler Pak dari Bogor, Jakarta, Bandung, Bekasi. Karena Cisumdawu tuh dekat sekali daripada orang ke Puncak Bogor bermacet-macet ria, ya. Mendingan ke sini Pak, hanya dengan Cipali 3 jam dari Bekasi udah sampai sini 3 jam tuh. Jadi orang sudah bisa langsung menikmati wisata alam yang sangat representatif, semua ada combo dari mulai kulinernya ya prasarana pendukungnya oke semua lah. Jadi sudah oke. Nah untuk selain Woodland di daerah sini juga kita ada desa wisata Cibuntu kan seperti itu. Desa wisata Cibuntu juga cukup representatif. Dan itu komunalnya jalan, masyarakatnya itu jalan dan pemberdayaan masyarakat itu sangat bagus dan homestay-nya mereka dengan sederhana tapi resik gitu ya, bersih, nyaman gitu ya dengan suasana perdesaannya itu mampu menarik wisatawan dari luar daerah dan ini juara 2 tingkat ASEAN. Seperti itu. Satu itu ya. Dan banyak lagi tentunya wisata-wisata yang ini tentunya yang mirip dengan pemandangan di puncak atau kita lebih bagus dari puncak Bogor tuh ke arah Palutungan. Nah di Palutungan banyak sekali di situ. Palutungan semua orang tahu berjejer wisata alam seperti itu. Lalu kemudian yang tidak kalah menarik adalah Waduk Dharma. Waduk Dharma yang sudah sedemikian eksotik ya. Ini legend. Dan dibangkitkan kembali dengan adanya penataan dari Prof. Jabar ya dengan kemarin Pak Ridwan Kamil memberikan penataan ke situ. Alhamdulillah tingkat kunjungan sekarang ke sana tuh rata-rata per bulannya itu sudah di atas 25.000 kunjungan. Jadi rata-rata kunjungan itu per harinya tidak kurang dari 2.000. Ya ini adalah prospek yang bagus untuk perkembangan pariwisata di Kabupaten Kuningan. Jadi geliat wisata itu mulai tumbuh kembali. Lalu kemudian kita juga yang tidak kalah menarik di Cibingbin. Juga ada beberapa destinasi wisata. Bahkan ada nanti kita akan gagas yang belum terendorse ya. Kalau yang lain-lain kan sudah diketahui. Ini ada di Dukuh Badak itu ada wisata petualangan nanti kita gagas. Yang kemarin sempat
akan di-shoot oleh salah satu TV nasional gitu ya. Tapi akan berbagai hal itu di reschedule. Tahan dulu lah. Tahan dulu, itu ada di Duku Badak. Itu banyak dari mulai atraksi budayanya, kemudian off-road, kemudian wisata petualangan ya. Dari mulai kita kayak jadi koboi sehari lah. Oh. Di situ ada sapi. Keren. Ini jadi udah gak tahan ini. Sapi itu liar dan itu jumlahnya ratusan bahkan bisa ribu. Jadi dari jam, kita mengikutinya bisa dari jam jam 5 subuh itu udah keluar. Lamun bahasa kitanya mah gitu ya, bahasa Jermannya mah gitu ngangon gitu, tapi dengan konsep yang sekarang, Kang. Jadi jadi koboi sehari itu seperti apa? Dari mulai keluar sampai dengan memasukkan sapi dan aktivitas ketika di pengangonan itu ada atraksi-atraksi menarik seperti misalkan di kulinernya, kemudian nyari kulinernya langsung seperti itu, kuliner khas ya. Ya banyak yang bisa dilakukan di situ. Jadi ini yang belum tereksplor ya. Jadi kan wisata alam kita itu sekarang lebih condong ke arah utara dan selatan sana ya. Wisata alam. Nah kita akan geser bahwa di timur juga punya destinasi wisata yang cukup bagus dan eksotik. Baik Pak Sekdis. Begitu. Tapi dikit nih Pak Sekdis, kisi-kisinya kapan tuh kira-kira bisa? Kali aja mau dikasih tahu ya, kira-kira kapan tuh Pak? Ya kita lagi penjajakan karena memang kita membuka rintisan satu wisata itu ternyata yang berat itu adalah di aktivitas komunalnya. Artinya masyarakat sekitarnya harus sedemikian rupa siap untuk menjadi destinasi wisata. Karena apa? Kerap kali kita rintisan kita itu potensinya bagus, masuk semua unsur-unsur destinasi begitu ya, yang diperlukan dalam pariwisata. Tapi satu yang menggugurkan habit komunalnya. Masyarakatnya tidak inline dengan itu. Masyarakatnya perilaku dan habitnya itu tidak mendukung ke situ. Dan itu yang membuat semua jadi buyar. Nah jadi konsep penataan wisata kita adalah bagaimana kita menghidupkan Pok Darwisnya dengan edukasi kita, ya dengan pembinaan-pembinaan dari kita membentuk wisata, kelompok wisata untuk kemudian bisa kemudian dilakukan penataan. Kalau fisik, ya kita sambil berjalan simultan. Nanti kita juga ada penataan fisik yang diarahkan di tahun ini di sana di daerah timur. Yang tadi kita ya banyak lah. Gitu. Oke. Baik, saya ke Bu Nisa. Ini saya udah diingatkan Ibu, waktu. Oke, tapi jangan lupa ya pendengar dan juga pemirsa di sesi kedua Anda boleh bertanya. Nanti mungkin yang ada di sini kita kasih kesempatan 1 atau 2 orang lah kita akan kasih tanya. Bu Nisa, ketika ada satu kelompok masyarakat datang ke TNGC, karena saya juga orang awam, saya nggak tahu mana-mana saja yang merupakan tanggung jawab dari TNGC. Apa yang pertama kali akan diarahkan atau disarankan kepada mereka, para kelompok-kelompok wisata ini, Bu? Jadi memang kalau dari kami untuk pengajuan wisata alam ini kan bisa bentuknya perseorangan ataupun kelompok dengan badan usaha, gitu, koperasi atau badan usaha milik daerah ataupun swasta. Jadi salah satu persyaratan yang harus disiapkan adalah proposal. Jadi proposal kegiatan yang akan dikembangkan itu seperti apa? Kegiatannya, wisatanya nanti ikonnya mau apa? Kemudian yang akan ditawarkan ke pengunjung itu seperti apa? Nah sebenarnya kalau boleh menyampaikan tadi terkait lokasi wisata yang ada di Kuningan ini jumlahnya luar biasa sebenarnya potensinya. Banyak banget. Tadi Pak Sekdi sudah menyampaikan di daerah Palutungan itu hampir ada sekitar 6 lokasi wisata yang ada di kawasan Taman Nasional. Kemudian di wilayah utara juga sudah ada, timur sudah ada. Tapi hanya memang yang perlu kita lihat ada kesiapan dari kelompok masyarakatnya. Jadi SDM-nya yang harus kita persiapkan. Bagaimana komitmen dari kelompok itu ketika untuk melakukan kegiatan pengelolaan wisata alam. Jadi kalau boleh saya sounding nih, Ciremai itu punya 69 potensi lokasi destinasi wisata alam. 69? 69. Wow. Jadi 48-nya ada di Kuningan, 49 di Kuningan, 20-nya di Majalengka. Jadi 49 ini yang memang sudah running itu sekitar 20-an lokasi wisata. Salah satunya adalah Woodland. Woodland ini. Jadi Woodland ini luar biasanya yang tadinya dia anak bawang,
Sekarang sudah menjadi anak bawang putih mungkin ya. Sekarang bawang bombay. Jadi sudah salah satu destinasi wisata kita bisa top 3 lah. Top 3? Top 3 Woodland. Wow. Pengunjungnya luar biasa banyak. Karena tadi yang ditawarkan itu beraneka ragam. Jadi gak cuma satu. Dari sisi anak-anak dapat, terus dari sisi orang tua juga dapat. Kemudian tadi ada paket yang khusus tadi terkait off-road, itu kan segmen khusus. Itu pun juga dapat. Jadi memang lokasi-lokasi lain pun akan kita coba arahkan supaya bisa berkembang seperti Woodland. Bu Nisa, saya potong sedikit. Dari semua orang-orang atau kelompok masyarakat yang mengajukan itu, sebelum kita break ya, ada nggak kemungkinan mereka juga tetap ditolak proposalnya kalau di TNGC? Kalau kita karena dasarnya adalah kedaulatan rakyat, kita memprioritaskan ke masyarakat desa penyangga. Jadi barangkali ini mah ada bapak-bapak di luar sana atau ibu-ibu di luar sana yang punya kelebihan dana, itu biasanya kita arahkan untuk kerjasama dengan kelompok masyarakat. Jadi yang di depan adalah masyarakatnya, gitu. Mereka yang diberdaya gunakan, pekerjanya, sampai pramu wisatanya, guide-nya, dan semuanya itu kita haruskan supaya masyarakat desa penyangga setempat gitu. Jadi kalau memang ada beberapa pihak yang memang ingin memberikan investasinya, tetap itu adalah di depannya masyarakat. Begitu. Baik, Bu Nisa, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Sekdis dan juga Pak Zeni. Juga Anda pendengar dan juga pemirsa, bagi Anda yang sedang mendengarkan siaran ini, tentu Anda tidak bisa melihat gambar ini ya. Jadi saya ingin gambarkan bahwa saya sedang berada di sebuah tempat, ini restonya sebenarnya di Woodland, tapi di sudut-sudut yang lain kita akan mendapatkan suguhan pandangan mata yang luar biasa ya. Di sini ada kolam renang, ada flying fox, ada pohon yang tinggi-tinggi yang saya yakin di tempat Anda nggak ada. Jadi pastikan datang ke sini ya, ke Kuningan B. Tetaplah di Dialog Khusus Pro 1 RRI Cirebon. Bete deh, di mana-mana pada ngomongin virus corona mulu, nggak di rumah, nggak tetangga, nggak di TV, pusing aku. Iya, rame banget loh di sosmed, di berita, semuanya tentang corona. Kamu tahu nggak sih virus corona itu dari mana? Enggak, emang dari mana Kak? Katanya virus corona itu disebarin sama alien dari segitiga Bermuda. Ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari grup WA dan sosmed aku nih. Katanya tuh cuman hoax doang, nggak ada virus corona beneran. Gak usah percaya. Tunggu dulu. Itu grup WhatsApp dapat informasinya dari mana? Ada sumbernya nggak? Tahu. Nah itu hati-hati, jangan sampai kamu termakan berita hoax. Di internet itu tidak semuanya berita yang benar, banyak di berita-berita simpang siur juga. Jadi setiap kali kamu dapat informasi, harus kamu cross check lagi ke sumbernya. Oh, seperti itu, terus gimana dong? Nah, kamu kalau mau nyebarluaskan informasi, dicek dulu ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar. Tapi aku udah sebarin ke grup, gimana dong? Udah, kalian nggak usah takut sama corona. Aku punya alatnya. Ya, apa? Nih ya, ini kalung anti corona. Dijamin nggak akan bakal kena corona. Sumpah lo? Ya iya dong. Nih, mau. Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti corona? Loh ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tahu nggak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Enggak, pokoknya tetap pakai ini. Ini pokoknya bagus, bagus banget. Anda sedang mendengarkan Dialog Khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.
Pendengar dan juga pemirsa, kita akan lanjutkan lagi ini di sesi kedua dialog khusus kita dari Kabupaten Kuningan. Tepatnya saya sedang berada di objek wisata alam Woodland di Kabupaten Kuningan. Tadi saya sempat agak mikir juga ya. Kita lagi ngomongin wisata tapi yang datang TNGC. Sebenarnya apa hubungannya? Itu ya. Kita kembali dulu ke Bu Nisa deh. Supaya kita juga tahu sejarahnya ini gimana ya Bu ya. Sampai kemudian karena memang kita tahu di Kuningan kalau kita bicara Kuningan ya wisata alam. Tapi apakah kemudian seluruh wisata alam merupakan kewenangan dari TNGC atau tidak dan seterusnya kita yang nggak tahu. Saya yang nggak tahu ya. Mungkin ini saatnya kita kasih tahu ke publik juga. Silakan Bu. Ya, jadi kalau boleh cerita dulu sejarahnya Taman Nasional Gunung Ciremai ini tahun 2004 itu sebelumnya adalah hutan produksi Pak. Iya, iya. Hutan produksi itu dikelola oleh Perum Perhutani, di mana pada saat produksi itu yang dilihat adalah hasil kayunya. Walaupun di beberapa titik ada lokasi wisata alam yang ditawarkan ke masyarakat. Okay. Nah setelah tahun 2004 itu berubah statusnya menjadi Taman Nasional. Jadi ketika menjadi Taman Nasional yang tadinya boleh mengambil kayu, sekarang tidak boleh. Oh, sekarang nggak boleh? Tidak boleh. Oh. Kemudian masyarakatnya yang boleh melakukan penanaman dengan tumpang sari, kemudian statusnya berubah di Taman Nasional juga tidak boleh. Enggak boleh. Jadi kami waktu itu mengarahkan bagaimana nih masyarakat yang sudah terlanjur pada saat itu melakukan aktivitas dalam kawasan untuk kita alihkan. Nah salah satu kegiatan yang baik, yang bagus, yang sesuai itu adalah wisata alam. Wisata alam. Okay. Memang tidak mudah membiasakan masyarakat yang tadinya macul menjadi pengelola wisata. Apalagi jadi memang, kita bicara habitnya ya Pak ya. Betul, Iya. Itu kita butuh waktu sekitar hampir 10 tahun Pak. Memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa wisata alam ini tidak hanya 1 tahun 2 tahun, tapi long lasting. Ini berkelanjutan, gitu. Sehingga ketika masyarakat sudah merasakan apa yang tadinya memang mereka tidak bisa bayangkan, sekarang memang lebih senang untuk melakukan menjadi pengelola wisata alam, gitu, dibanding dulu pada saat macul. Tapi memang ketika menyiapkan wisata, pengelola wisata ini kan perlu effort ya, energi, kemudian materi gitu, dan kemudian pemahaman terhadap masyarakat mengenai apa sih pengelola wisata alam itu kan juga perlu dilakukan, gitu. Tapi alhamdulillah sekarang masyarakat sudah makin lama semakin mau belajar, semakin mau mencari tahu gitu bagaimana menjadi pengelola wisata alam yang baik. Walaupun mungkin kita sifatnya masih mass tourism, jadi masih indikatornya mungkin ada permainan games dan lain sebagainya. Betul, ya gitu. Oke. Sesi ini saya ingin memberikan kesempatan untuk penanya. Nanti mungkin tim boleh kasih tahu ya kalau sudah ada yang siap untuk bertanya ya. Sekaligus juga nanti saya ingin bertanya ke pihak dinas nih, ke Pak Sekdis. Sebenarnya ada nggak nih pelatihan-pelatihan khusus misalnya bagi para pelaku kelompok-kelompok masyarakat yang membuka wisata-wisata alam seperti ini ya. Karena salah satu yang harus diperhatikan adalah keamanan ini. Kita sedang berada di alam yang konturnya juga tidak lurus-lurus amat ya kan, ada yang berbukit dan seterusnya. Tentu adalah soal keamanan, memastikan mereka yang datang aman, pulang dengan selamat dan seterusnya. Saya mau ke penanya dulu ya Bu ya, boleh ya Pak ya? Saya mau bergerak dulu, adakah yang mungkin saya bisa cari ini? Ini nih sepertinya boleh. Oh udah siap ya mikrofonnya, ini siap sekali ya. Oke, boleh kameranya yang itu dengan siapa nih Teh? Cynthia. Cynthia? Iya. Cynthia dari mana? Pengunjung aja sih Pak. Kuningan atau luar Kuningan? Kuningan. Dari Kuningan, Iya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Mumpung ada yang dari dinas nih, ada Pak Sekdis, mangga. Baik Pak, izin bertanya. Seperti diketahui Pak, di Kuningan sendiri kan wisatanya terkait dengan keindahan alam. Ya. Nah jadi poin apa sih Pak yang menjadi daya tarik tersendiri dari wisata Woodland ini? Gitu Pak, terima kasih. Apa sih daya tarik yang Kuningan miliki ya, termasuk yang dari Woodland ini? Iya baik. Ada lagi? Itu saja. Enggak mau minta hadiah gitu ke Pak Sekdis gitu, enggak ya? Takutnya enggak bawa malah. Teteh, terima kasih ya Teh ya. Satu dulu boleh ya, satu dulu ya. Satu dulu kita jawab kalau gitu. Pak Sekdis, bolehlah saya boleh tanya dari sini ya. Oke. Apa yang kira-kira bisa dijawab Pak? Silakan. Oke, itu khusus spesifik Woodland ya, yang bisa jadi contoh ya, example. Jadi gini, Mbak siapa? Cynthia. Cynthia. Mbak Cynthia. Ini ya. Jadi Woodland itu seperti yang saya sampaikan tadi, Woodland itu salah satunya combo. Dia untuk turismenya ada,
paket-paket apa segala macam di sini ada. Oke. Lengkap dari mulai kuliner, keindahan alam, kemudian wahana dan lain sebagainya ada. Lalu kemudian yang paling menarik tadi yang kita akan coba menggeser mass tourism ke minat khusus ya. Yang tadi bisa menghasilkan 10 kali lipat tapi resiko sampah, resiko ini lebih sedikit gitu ya. Jadi dan ini lebih besar gitu ya. Dan ini lebih eksklusif gitu. Salah satunya adalah off-road. Off-road ini adalah minat khusus. Artinya tidak semua orang meminati ini, tapi ketika misalkan ada paket yang ikut di ini itu giant gitu. Jadi combo lah bisa dapat banyak gitu ya. Jadi dari sisi multiplier efeknya juga lumayan besar. Karena mereka yang ikut off-road itu kadang-kadang harus basah-basahan, harus kotor-kotoran sehingga jasa, laundry, apa gitu ya, menginap. Bergerak semua jadinya ya. Harus mereka capek juga harus menginap. Jadi tambahan, length of stay-nya juga itu bertambah. Nah ini yang akan kita geser ya. Kedepannya akan seperti Tapi gini Pak Sekdis, ketika kita bicara soal ekowisata yang kemudian datang 10 orang aja itu nilainya bisa melebihi yang datang 100 orang kan gitu ya. Bagaimana dengan tingkat kunjungan wisata yang menjadi target Pak Kadis nih tahun ini? Oke, untuk kita sebagai evaluasi ya dari tahun 2023 ya ternyata kita menargetkan di angka 2,7 juta, lalu kemudian realisasinya 3 juta lebih bahkan ya 700. Lalu kemudian karena provinsi juga menyurvei, artinya mendata juga dan mereka lebih lebih lengkap, lebih detail sehingga di angka provinsi kita di angka 4,2 juta. Ini ada sedikit gap tapi karena detailingnya mereka lebih detail. Kalau kita kan tidak sedetail mereka ya. Karena mereka pakai konsultan, kita tidak pakai konsultan ya seperti itu. Lalu kemudian untuk tahun 2024 ini ya kita upayakan di angka 4 juta gitu ya. Jadi sekiranya ada kenaikan dari 2023. Kayaknya April ini udah kelihatan. Ya, dan kita juga bermimpi untuk mendatangkan wisatawan mancanegara. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini ya kita juga woro-woro nih kepada seluruh masyarakat ya kita akan ada namanya Festival Ciremai. Ya event nasional yang ini tadi ya karena kita konsepnya gunung. Kita akan ngamumele gunung ya kita angkat dulu ya si gunung ini biar semua ini dari semua aspek Pak. Jadi kita tidak semata-mata mengintervensi untuk wisata saja. Jadi kita masuk itu tidak sebagai gagah saya pemerintah dan saya pengen wisata maju, tidak begitu. Jadi kita libatkan komunalnya, komunitas, lalu kemudian misi kitanya long life ya, sustain ekowisata tadi, green tourism yang mendukung ke sana sehingga ini yang akan kita gagas ke depan itu sebagai wisata yang premium begitu. Nah, salah satunya adalah Festival Ciremai. Dan terbukti di Festival Ciremai ini sudah ada sekitar 27 pemtripnya wisatawan dari Malaysia nanti akan berkunjung ke Kabupaten Kuningan. Nah, itu salah satu target kita ya. Ya mudah-mudahan dan ini sudah terkonfirmasi mereka akan datang di tanggal 8 Juni. Wah, luar biasa. Begitu. Jadi itu untuk wisatawan mancanegara dan dan kemudian kemarin juga akan ada wisatawan dari Rusia juga akan datang ke Kabupaten Kuningan. Walaupun jumlahnya sedikit, hanya dalam bentuk family mereka, tapi itu luar biasa dampaknya gitu ya ke Kabupaten Kuningan. Seperti itu. Sepertinya Anda orang Kuningan yang tidak tinggal di Kuningan harus bangga ini ya. Kita punya alam yang ini Tuhan menyediakan alam seindah ini kan gitu ya. Tapi saya ingin dapat satu pengunjung di sini yang juga ingin bertanya, nanti akan saya siapkan di sesi ketiga ya, pemirsa dan juga pendengar di sesi ketiga. Anda yang ada di sini masih boleh bertanya. Tadi yang sempat terlupakan adalah soal keamanan. Saya mungkin ke TNGC dulu deh, untuk kemudian mengedukasi ini tempatnya alam betul gitu ya, karena mungkin beberapa hal tidak boleh dirubah juga kan gitu. Bagaimana memastikan pengunjung tetap aman, sekaligus nanti mungkin saya ingin belajar lah dari Woodland ya. Gimana tuh Bu? Ada pelatihan-pelatihan khusus nggak ke para pengelola? Ya, jadi memang kita sampaikan juga kepada para pengelola ini kan yang kita pahami bahwa mereka tadinya orang yang bukan basicnya adalah
wisata alam ya, iya. gitu. Jadi kita sampaikan pada mereka bahwa kegiatan wisata alam di alam bebas ini perlu mempersiapkan dari sisi kesehatan untuk keselamatan keselamatan para pengunjungnya gitu. Nah, pelatihan memang kita lakukan terhadap para pengelola ini untuk memastikan bahwa mereka mengetahui ketika ada kejadian-kejadian yang di luar prediksi nih. Misalkan di lapangan itu seperti apa. Kemudian dari kelengkapan peralatan P3K itu perlu kita sampaikan juga. Nah, khusus mungkin wisata yang beresiko tinggi diantaranya ini pendakian, ini itu ada pemeriksaan kesehatan sebelum melakukan pendakian. Nah, ketika sebelum mereka mendaki bahwa dipastikan mereka tidak dalam kondisi yang sakit, harus prima. Nah, itu kita sampaikan juga. Nah, untuk pengelola-pengelola yang memang punya pengunjung yang lumayan cukup banyak, ini kita juga sampaikan bahwa perlu disiapkan juga tim khusus dari pengelolanya yang menangani kalau ada permasalahan di lapangan gitu. Selain itu juga kita cover para pengelola ini dengan asuransi gitu. Jadi asuransi yang nantinya masyarakat pengunjung ini beli, ketika ada sesuatu hal bisa diklaim. Karena sudah termasuk asuransi betul, ya. Betul. Baik. Nah, nanti asuransi ini diklaim itu sebesar, biasanya kalau itu kecelakaannya kecil, itu disesuaikan dengan pengobatan. Jadi misalkan pengobatan di puskes setempat atau RS tempatnya sejumlah berapa, biasanya itu yang bisa dirembes. Gitu. Wah, ini luar biasa nih. Dan nanti di sesi ketiga saya akan berikan satu penanya lagi, kesempatan untuk Anda. Kemudian juga kita mau dengar langsung dari pengelola nih. Bagaimana kemudian mereka mengatur manajemen resikonya dan seterusnya ya. Terutama soal keselamatan tadi. Jadi tetaplah bersama kami di Dialog Khusus Pro 1 RRI. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Anda sedang mendengarkan Dialog Khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon. Jika Anda datang ke Kuningan, Anda bukan hanya bisa menikmati sejuknya alam yang saya nggak yakin ya, Anda bisa dapatkan itu di tempat lain atau tidak. Tapi bagi kami yang tiba-tiba hari ini harus ke Kuningan, merasakan betul suasana alam yang ini jauh berbeda. Setidaknya berbeda dengan Cirebon ya, karena kantor kami di Cirebon. Tapi kita akan belajar lagi nih dari pengelola, dari Pak Zeni. Sebelum kemudian nanti kita bicara soal tadi ya, manajemen resiko dan seterusnya. Bolehlah kasih tahu ke kita-kita di sini kira-kira nih kalau dari kuliner apa yang menarik di sini atau misalnya ada arena-arena yang juga patut kita coba dan seterusnya. Jangan-jangan kru saya ini habis rekaman ini mau nyobain nih Pak. Boleh. Silakan. Yang mau tanya disiapkan ya nanti habis ini ya. Boleh, silakan. Sebenarnya kalau untuk kuliner sendiri sih kita sih relatif standar ya. Sundan. Cuman mungkin dari segi harga juga nggak terlalu mahal, masih terjangkau. Nah itu untuk di kuliner kita. Ini produser ya bisa didengarkan ya, harga di sini nggak terlalu mahal ya. Untuk sebenarnya untuk spot favorit atau wahana favorit sampai saat ini di Perosotan Pelanginya. Di sebelah sana? Betul, di wisatanya. Itu paling favorit Sabtu Minggu ataupun kemarin event-event lebaran itu alhamdulillah sampai ngantrinya agak panjang ya. Mungkin kayak ngantri sembako mungkin. Lebih antri dari sembako. Betul. Pak, tadi ya manajemen resiko Pak. Kita ingin belajar dari Woodland. Gimana tuh Pak? Memastikan orang yang datang ke sini, mereka datang dan pulang dengan selamat, aman. Kita juga selalu berkoordinasi dengan Taman Nasional, dengan pihak Disporapar. Bagaimana sih antisipasinya sebagai untuk tadi manajemen risikonya. Alhamdulillah untuk di kita hampir semua karyawan atau SDM di kita itu sudah mengikuti pelatihan K3. Jadi kita mengundang pelatihnya, bagaimana nanti ada kecelakaan minor atau sampai fatal. Nah di situ nanti anak-anak diajarkan
untuk menanggulanginya. Misalnya yang kecil-kecil seperti tadi Ibu Nisa bilang ada P3K juga itu kita diajarkan nih cara mengatasi lukanya seperti apa, ininya seperti apa. Dan jika kayak force major kayak bencana alam, hujan atau petir untuk karyawan pun udah antisipasi. Seperti misalkan kemarin-kemarin kita sempat ada hujan besar, angin juga. Nah kita langsung otomatis CSDM kita itu udah antisipasi. Yuk kita evakuasi ke atas daripada di bawah itu sangat riskan, berbahaya. Jadi mereka dievakuasi ke atas, seperti itu sih. Jadi sejauh ini kita bisa memastikan kalau Anda datang ke Woodland, keselamatan Anda tetap kita prioritaskan begitu ya? Prioritas utama. Oke, baik. Sekarang saya mau bergeser lagi ya, saya mau ke penanya lagi, udah disiapkan. Izin Bapak Ibu, saya bergeser lagi. Kita akan ke satu orang penanya lagi yang mungkin jangan-jangan ada banyak pertanyaan yang tidak sempat saya tanyakan. Ada isu-isu penting nih jangan-jangan. Dengan siapa Teh? Boleh kameranya yang itu. Perkenalkan saya Mega Agnesti. Mega. Mega? Iya. Teh Mega, mangga silakan Teh Mega. Mungkin ini pertanyaan buat Dinas Pariwisatanya ya. Jadi pastikan di balik tempat wisata yang berkembang baik itu kan tidak lepas dari beberapa faktor pendukung yang diberikan oleh pemerintah. Gitu. Nah untuk itu bagaimana sih Pak dukungan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata untuk pengembangan wisata Woodland ini sendiri? Oke, Woodland aja atau seluruh tempat wisata alam di Kuningan? Khusus Woodland? Khusus Woodland sendiri. Oke. Iya. Tapi sepanjang keliling-keliling di Woodland ini seru nggak? Seru. Teh Mega ngerasain itu ya? Iya. Seru banget. Sama siapa ke sini? Sama keluarga. Oh sama keluarga, oke. Jangan berharap nganterin pulang ya, udah bawa keluarga ya. Oke, kita mau tanyakan Pak Sekdis, mangga Pak Sekdis. Khusus Woodland nih kayaknya. Yang jelas ini juga sebetulnya tidak berlaku hanya untuk Woodland ya. Tidak ada kita menspesialkan ini karena tadi ya seluruh warga Indonesia berhak mendapatkan yang sama ya. Seluruh pengusaha jasa usaha pariwisata mendapatkan itu. Tapi khusus di Woodland ini ya karena pertanyaan khusus. Pertama yang kita berikan tuh yang paling penting adalah izin prinsip ya. Kita fasilitasi mereka, kita asistensi. Dan kita berikan rekomendasi sehingga wisata objek destinasi wisata Woodland ini bisa seperti sekarang ini. Dan kita tidak pernah mempersulit lah gitu ya. Kita berikan semua kemudahan. Itu pertama. Fasilitasi terkait dengan regulasi, kemudian rekomendasi. Ya kita berikan rekomendasi biar ini tuh terstandar. Ya kita berikan standar-standar, harus gini loh standarnya, harus begini loh standarnya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peranan kita di Sporapar Kabupaten Kuningan khususnya untuk Woodland dan umumnya untuk semua, tentunya dipromosi. Nah Woodland ini sudah kita promosikan sampai dengan ke provinsi, sampai dengan ke luar daerah ke metro itu Lampung dan lain sebagainya. Jadi kita kan punya jejaring birokrasi ya, artinya dari mulai provinsi, kemudian Ciayum Majakuning jelas, kita ada konsep birokrasi ya, Ciayum Majakuning jelas, ke pemerintahan kita bisa promosikan mereka, ke provinsi mereka bisa terkoneksi dengan provinsi se-Indonesia. Sehingga ini juga kalau misalkan konten-konten termasuk videonya ya, sudah kami siarkan di provinsi gitu kan, sehingga orang dari provinsi dan luar provinsi Jawa Barat sudah bisa melihat Woodland ini seperti apa sih gitu. Jadi interkoneksi itulah yang kita punya dan kita juga punya tim marketing dan promosi yang itu bisa mengendorse semua destinasi wisata atau objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Kuningan termasuk dipilihnya venue ini untuk kegiatan hari ini mungkin. Oke, luar biasa. Emang menarik juga ya, dari semua tempat wisata yang ada di Kuningan hari ini kita diarahkan ke sini. Tentu bukan tanpa alasan ya. Betul. Karena ini memang salah satu destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Kuningan. Saya ke TNGC lagi, Bu Nisa. Karena ini wisata alam, kemudian tentu domainnya ada di Ibu begitu ya. Ada tidak aturan main yang memang mereka nggak boleh langgar? Misalnya batas wilayah ya kan? Atau merubah sesuatu, fungsinya dan seterusnya. Apa Bu, kira-kira Bu? Ya, jadi memang kalau melakukan kegiatan wisata alam di kawasan hutan konservasi itu banyak pakemnya memang.
Banyak aturannya gitu. Jadi salah satu tadi yang sudah disebutkan bahwa tidak boleh merubah bentang alam. Misalkan nih yang ada di woodland itu kan sebenarnya ciri khasnya adalah batu-batuannya. Iya. Ya, misalkan pengelola pengennya batuannya digantilah bentuknya jadi apa gitu ya, Gak bisa ya? Itu nggak bisa. Oh, nggak bisa Pak. Nggak bisa. Jadi sebenarnya justru apa yang ada itulah yang menjadi unik gitu di kawasan. Iya betul. Adapun kalau memang namanya wisata kan kita tetap butuh yang namanya sarana prasarana ya kan, pendukung wisata alam. Itu hanya kita berikan 10%. Gitu, 10%. Sebenarnya kalau di kita itu Pak, ada dua sebenarnya untuk pengajuan izin. Pertama jasa, kedua sarana. Kalau jasa itu yang yang bisa kita berikan tuh diantaranya pramuwisata, kemudian penyedia makanan minuman, transportasi, itu masuknya ke jasa. Tapi kalau memang sudah banyak sarpras yang ada di dalamnya, kita rekomendasikan untuk pengajuan izin sarana. Nah salah satunya tadi seperti Pak Sekdis bilang, ada rekomendasi dari SKPD terkait, yaitu Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan. Nah selain itu ada beberapa dokumen juga yang harus dipersiapkan ya teman-teman ketika ingin mengajukan sarana. Gitu. Nah pakem-pakem lainnya adalah tadi ketika mereka ingin membangun bangunannya juga tidak permanen. Artinya betulnya semi permanen supaya lebih estetik di hutan gitu ya. Jangan sampai nanti yang di luar kawasan Taman Nasional bangunannya sudah estetiknya bagus, mengikuti gaya perhutanan, tapi di hutannya sendiri kayak di jalanan kan gitu. Betul. Nah itu yang selalu kita arahkan ke masyarakat. Ketika ingin melakukan penyediaan bangunan itu disesuaikan dengan kondisi alamnya. Kalaupun memang warung ya jangan warung kayak pinggir jalan kan begitu. Nah kemudian yang lainnya untuk pembangunan ini juga harus koordinasi juga dengan kami dari pengelola Taman Nasional Gunung Ciremai. Karena di kita itu ada desain tapak yang menentukan mana ruang publik, mana ruang usaha. Gitu. Jadi yang bisa dibangun adalah di ruang usaha. Ruang publik itu dipakai untuk pengunjung untuk melakukan aktivitas kegiatannya. Jadi kalau kita bisa bayangkan kalau di kawasan hutan ini wisatanya bangunan semua, misalkan kan mana hutannya kan gitu. Jadi isinya bangunan semua jadi. Wisata bangunan gitu. Ya jadinya. Jadi memang pakem-pakemnya banyak. Nah aturan ini sudah diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bagaimana cara melakukan permohonan perizinan. Nah sekarang ini yang mungkin bisa dibilang bukan sulit ya, tapi perlu effort tinggi. Teman-teman koperasi, badan usaha, kemudian swasta yang di kita yang ingin melakukan kegiatan pengajuan izin itu harus via online dengan OSS. Oh ya, gitu. Nah, online ini betul one single submission. Sebenarnya ini untuk mempermudah tujuan awalnya, tapi ternyata berjalannya waktu karena harus diverifikasi oleh pusat. Tergantung kementerian ya, kalau kami diverifikasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini yang waktunya lumayan cukup lama juga ya, kan jadinya betul karena yang memverifikasi ini satu orang dari seluruh Indonesia. Jadi bisa dibayangkan satu orang memverifikasi usulan izin dari seluruh Indonesia. Dan mereka harus datang ke lokasi? Enggak harus. Dan mereka harus datang ke lokasi? Enggak usah. Dari sana? Dari sana, online. Tapi kadang-kadang kan online pun kalau ratusan yang mengusulkan kan perlu waktu juga begitu. Nah inilah yang mungkin harus sama-sama kita pahami bahwa ketika di suatu tempat lokasi di kawasan Taman Nasional kita di TNGC itu mungkin masih berproses perizinannya karena memang sekarang via online gitu. Kalau dulu kan memang di Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai saja itu sudah bisa gitu. Gitu. Itu aja sih ya Bu ya. Perlu effort mereka, ini bukan kesulitan lah ya Bu ya. Mereka ini harus ada effort lebih ya untuk, karena tentu tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa membuat satu destinasi wisata yang bisa dinikmati oleh banyak orang tapi juga nyaman dan amannya itu ya. Kalau dari TNGC tentu penekanannya ada di situ. Makanya nggak main-main kalau soal izin gitu ya. Oke, kita tinggal menyisakan beberapa menit terakhir. Kita tahu bersama bahwa kalau kita datang ke Kuningan, kita tuh akan disuguhkan dengan wisata-wisata desa, wisata di desa gitu ya. Ini kalau kita bicara wisata di desa ini udah banyak sekali di Kabupaten Kuningan. Maka kemudian saya ingin mundur ke pembicaraan awal tadi soal habit. Nah mungkin ketiga-tiganya ini bisa bantu saya jawab nih soal habit. Yang tadinya orang lagi macul, sekarang harus diliatin.
ya kan? Harus dilihatin, aduh air macul ditempokeun ya. Atau misalnya tiba-tiba yang tadinya buang sampah masih sembarangan, sekarang harus menjadi pelopor supaya tidak buang sampah sembarangan dan seterusnya. Mungkin masing-masing deh, dari Pak Sekdis dulu. Gimana nih Pak kira-kira ke depannya kalau kita bicara habit masyarakat? Seperti kita ketahui potensi wisatanya kan makin banyak nih kita nih. Ya, sehingga ke depan kita punya memang ini tantangan yang paling berat ya, merubah habit itu tidak bisa 1 tahun 2 tahun gitu ya, karena Cibuntu saja itu dimulai tahun 2006 berarti panjang sekali ya prosesnya, tapi sampai dengan sekarang jadi gitu ya. Nah, tantangan berat, tapi dengan kita misalkan ada fokus, titik kegiatan dan garapan kita itu ada di pengembangan sumber daya JUP-nya, jasa usaha pariwisata, SDM JUP-nya. Jadi kita di tahun ini juga akan mulai ya gitu dengan mengukuhkan Pokdarwis tingkat kabupaten, lalu kemudian akan kita bentuk tuh Pokdarwis dari tingkat kecamatan sampai ke ranting dan desa-desa. Dan itu yang terpenting adalah bagaimana kita merekrut orang-orang yang memang daerahnya punya potensi, punya destinasi seperti di Curug, ada lagi Curug Ngelai yang lagi hits di Selat Jambe. Masyarakatnya memang tidak ada habit karena mereka hidup sehari di situ, mereka nggak ngelihat potensi dia. Kemarin kita datang ke sana, kita edukasi dan kita akan programkan untuk berkunjung ke setiap daerah destinasi dan kita ngobrol bareng, mengedukasi mereka karena kalau on the spot kita langsung face to face begini dan tidak formal, itu akan lebih efektif. Jadi kita minimal sounding dulu ke mereka yang sangat betul-betul awam. Karena kalau mereka tiba-tiba orang desa, kita undang, diajak duduk di kelas, lalu kita bicara, itu kayaknya... Aduh. Jadi kita bisa langsung tunjuk langsung gini kan. Jadi misalkan ini ya batu-batu ini teh ditata gini, terus kemudian karcis harusnya begini. Jadi... kemudian nanti cara ngelola uangnya gitu, karcisnya harusnya segini, dikumpulin gini. Jadi basic sekali, sekali. Sarana dasarnya WC harus ada gitu. Jadi emang ini tantangan terberat kita. Kemudian ke tamu yang mau datang itu ya harus gimana? Senyum, gitu ya. sapa, salam. Kemudian harus akomodatif terhadap mereka karena kita hospitality, harus beri kenyamanan, kebersihan dan sebagainya. Nah ini yang harus on the spot lah, dan harus sering. Tapi dengan sering kita insya Allah bisa, saya yakin bisa. Wuden aja bisa. Bu, mangga Bu, gimana tuh Bu? Kalau dari sudut pandang TNGC? Kalau dari kami sebenarnya komitmen ya, komitmen bersama. Artinya nggak cuma dari stakeholder terkait, misalkan pemerintah desanya, pemerintah daerahnya melalui dinas-dinasnya, kemudian Taman Nasional yang memang punya wilayahnya, dan masyarakatnya tentunya. Ini harus komitmen bersama bahwa kita ingin maju, karena ketika komitmen ada satu pihak yang tidak berkomitmen, ya nggak akan jalan. Dinasnya oke, gitu misalnya dinasnya oke, TNGC-nya oke, Pemdanya oke, gelontorin uang ratusan juta. Ternyata masyarakatnya acuh misalkan. Itu nggak akan juga bisa jalan. Karena juga punya pengalaman, kita pernah menggelontorkan uang hampir 100 juta di salah satu desa. Kegiatannya beraneka ragam, disesuaikan dengan potensi yang ada di sana, sampai kita datangkan fasilitator, sampai kita ya intinya untuk menggali potensi yang ada di dalam sana begitu. Ternyata raib juga, tidak berkembang juga. Jangan jadi terjadi betul, lagi. Jadi komunikasi, komitmen khususnya mungkin di pemerintahan desa juga tuh harus sangat kuat. Jadi kalau memang tidak ada komitmen dari sana, yakin itu akan lenyap begitu saja. Oke, kalau dari pengelola Pak Jenny silakan merubah habit sedikit aja Pak, silakan Pak. Yang saya bicarakan tadi di awal, kita tetap awal melakukan pendekatan terlebih dahulu ke masyarakat sekitar, bahwa di sini berpotensi, bakal di sini akan jadi wisata. Nah, siap tidak? Gitu kan. Memang tidak cepat. Prosesnya. Tapi biasa face to face kita gimana nih. Terus lagi kan bahwa nanti masyarakat sekitar pun nanti terangkat gitu kan. Nah, itu seperti itu. Jadi ini semua tentu butuh proses dan mungkin sedang berproses terus ya. Baik, kita harus segera akhiri dialog kita sore hari ini atau siang hari ini, pendengar dan juga pemirsa. Saya sudah dikabari habis ya waktunya, tapi saya boleh nggak kasih masing-masing 30 detik lah buat status WhatsApp ya. Ajak orang datang ke Kuningan dengan tagline Kuningan Be. Pak Sekdis, mangga Pak Sekdis. Kameranya yang mana nih?
Yang ini yang tengah Pak Sekdis, mangga nih. Oke, buat seluruh warga Indonesia. Ya. Silakan datang ke Kabupaten Kuningan, ada Festival Ciremai di tanggal 7, 8, 9 Juni 2024. Dan ada Serentahun, event budaya level nasional, tanggal 24 sampai dengan tanggal 29 Juni berbarengan. Dan Kuningan, pasti Anda bahagia, pasti Anda menemukan sesuatu yang estetik, dan pasti Anda menemukan sesuatu yang unik, dan pasti akan kembali lagi ke Kabupaten Kuningan. Terima kasih. Oke, rugi kalau nggak ke Kuningan. Gambar Pak Sekdis bagus ya? Bagus ya? Kalau nggak bagus diulang ini. Bahaya nih kalau gambar Pak Sekdis nggak bagus. Geser ke Ibu Nisa. Bu Nisa, mangga ajak orang ke Kuningan, Bu. Kami simpel saja, ayo ke Taman Nasional Gunung Ciremai. Wow, ayo ke Taman Nasional Gunung Ciremai. Terakhir Pak Jenny, saya kasih kamera yang ini Pak Jenny, biar lurus ya. Silakan Pak, ajak orang ke Woodland kalau ini. Hayu ke Woodland. Ayo ke Woodland. Simpel ya? kan? Oke, terima kasih. Boleh dong kru tepuk tangan kru. Ini saya kebetulan bawa kru sekitar 1000 orang ya, jadi suaranya. Nanti Mas Doni suara tepuk tangan tambahin efek ya, biar agak kelihatan rame. Oke, pendengar dan juga pemirsa, ini episode yang menurut saya menarik dan mudah-mudahan episode-episode berikutnya dari Kabupaten Kuningan akan jauh lebih menarik lagi. Saya nggak tahu, kira-kira Pak Sekdis mau ngajak saya kemana lagi nih selain dari Woodland ini. Saya M. Subhan undur diri, terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.